Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Suri, NIM 206190025. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai termodinamika bersama teman-teman saya. Nama saya Delsa Susanti, NIM 2061919. Nama saya Jonda Saputra, NIM 206190034. Di dalam fisika, sistem memiliki arti segala sesuatu yang ingin diteliti dan yang ingin dipelajari. Ringkasnya, di dalam termodinamika, sistem itu memiliki arti pusat atau objek yang menjadi pusat perhatian. Lingkungan merupakan sesuatu yang ada di luar dari sistem. Biasanya antara sistem dan lingkungan itu diberi jarak, yaitu disebut dengan batas. Pengembangan ilmu termodinamika dimulai dengan tinjauan makroskopik, yaitu sifat termodinamis didekati dari perilaku umum partikel-partikel zat yang menjadi media pembawa energi, yang disebut pendekatan termodinamika klasik. Makroskopik yaitu sesuatu yang nampak dan dapat diukur secara langsung. Uraian suatu sistem dengan menggunakan beberapa sifat yang dapat diukur sebagai koordinat makroskopik, misalnya itu seperti komposisi, volume sistem, tekanan zat, temperatur, dan lain sebagainya. Ciri khas dari koordinat mikroskopik yaitu, yang pertama, koordinat ini tidak menyangkut pengandaian khusus mengenai struktur materi. Yang kedua, jumlah koordinatnya sedikit. Yang ketiga, koordinat ini dipilih menjadi daya terima indera kita secara langsung. Dan yang terakhir, koordinat ini biasanya diukur secara langsung. Berbeda dengan tinjauan makroskopik, jadi mikroskopik ini meliputi sifat dari sistem yang didekati dengan ukuran molekul yang lebih kecil. Jika kita ambil suatu sistem yang berisi sebuah silinder dalam mobil, jadi mikroskopik ini merupakan sesuatu yang tidak tampak dan memerlukan statistik jika ingin mengkajinya. Lalu, apa ciri khas mikroskopik? Yang pertama, terdapat pengandaian secara struktur materi, yaitu molekul dianggap ada. Yang kedua, banyak kuantitas yang harus diperinci. Yang ketiga, kuantitas yang diperinci tidak berdasarkan penerimaan indera kita. Dan yang terakhir itu, kuantitas ini tidak bisa diukur. Jadi, kedua pandangan itu dapat dihubungkan walaupun sepintas kelihatan sangat berbeda. Contoh, kualitas mikroskopik tekanan adalah perubahan momentum rata-rata yang ditimbulkan oleh tumbukan molekular pada bidang yang luasnya satu satuan. Lalu, apa saja ruang lingkup termodinamika? Jadi, termodinamika ini merupakan salah satu teori utama fisika yang membahas tentang perpindahan panas. Menurut saya sendiri, termodinamika merupakan sesuatu yang unik mengenai ruang lingkup, serta cakupannya mungkin terbilang lumayan luas. Di antaranya membahas mengenai suhu, energi, perubahan entalpi, tekanan, kalor, perpindahan, dan lain sebagainya. Termasuk yang kita bahas tadi mengenai sistem dan lingkungannya. Nah, apa itu sistem di dalam termodinamika? Jadi, sistem di dalam termodinamika ini merupakan sesuatu yang sedang diamati atau sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Contoh, misalnya ada segelas kopi. Jadi, yang dimaksudkan sistem di sini merupakan air panas atau air kopi yang ada di dalam gelas. Nah, tadi kita membahas mengenai lingkungan juga. Jadi, lingkungan di sini merupakan sesuatu yang berada di luar sistem, sesuatu yang berada di luar kopi panas tadi. Dan di antara lingkungan dan sistem terdapat batas. Dan batas di sini kita bisa ambil dari gelas yang menampung kopi tersebut. Lalu, di dalam termodinamika ini, sistem terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, apa yang dimaksud dari ketiga sistem tersebut?
Jadi, sistem terbuka merupakan suatu sistem di mana terdapat perpindahan materi dan energi antara sistem tersebut dengan lingkungannya. Yang kedua, sistem tertutup, yaitu sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Yang ketiga, ada sistem terisolasi. Sistem terisolasi merupakan sistem yang tidak terjadi pertukaran panas, benda, atau kerja dengan lingkungannya. Contoh, kita ambil di sini sistem terbuka. Contohnya air panas yang dituangkan ke gelas, dan jika dibiarkan air tersebut menjadi dingin, maka mengalami pertukaran materi dan energi. Simpelnya, ketika kita meletakkan air panas di dalam gelas dan tidak kita tutup, nah itu dinamakan sistem terbuka. Lalu sistem tertutup, ketika kita mengambil air panas dan kita meletakkan air panas tersebut di dalam gelas, lalu gelas tersebut kita tutup. Nah, jadi di situ tidak ada pertukaran energi antara sistem dengan lingkungannya. Jadi itulah yang dinamakan sistem tertutup. Lalu yang ketiga, apa itu sistem terisolasi? Nah, contohnya di sini, kita mengambil sebuah air panas dan kita masukkan ke dalam sebuah termos. Nah, jadi di sana mereka tidak terjadi pertukaran energi maupun materi baik di antara sistem dan lingkungannya. Apa itu koordinat termodinamik atau koordinat sistem? Jadi, koordinat sistem adalah hal yang mempengaruhi proses dari sistem. Jika koordinat sistem berubah, maka keadaan sistemnya juga berubah. Hingga koordinat sistem sering juga disebut dengan perubah variabel keadaan zat. Lalu, ada yang namanya variabel keadaan sistem. Keadaan sistem ditentukan oleh besaran-besaran seperti tekanan, volume, temperatur, kapasitas panas, massa jenis, dan lain sebagainya. Jadi, besaran-besaran yang mempengaruhi sistem tersebut dinamakan sebagai koordinat termodinamik atau koordinat sistem. Oleh karena koordinat termodinamik mempengaruhi keadaan sistem, maka koordinat termodinamik juga disebut variabel keadaan sistem. Jadi, variabel keadaan sistem ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, variabel ekstensif, yaitu variabel keadaan yang dipengaruhi oleh massa total sistem atau jumlah nol sistem. Contoh, volume atau biasanya disimbolkan dengan V, dan energi yang biasanya disimbolkan dengan E. Lalu yang kedua, ada variabel intensif, yaitu variabel keadaan yang tidak dipengaruhi oleh massa total sistem atau jumlah mol sistem. Contoh, temperatur yang biasanya kita simbolkan dengan T, dan tekanan yang biasanya kita simbolkan dengan P. Selanjutnya, memahami mengenai dinding adiabatik dan juga dinding diatermik. Jadi, dinding adiabatik adalah dinding yang mengakibatkan kedua zat mencapai suhu secara lambat sekali. Dinding adiabatik sempurna yang tidak memungkinkan pertukaran kalor antara dua zat. Sedangkan dinding diatermik adalah dinding yang memungkinkan kedua zat itu dengan cepat mencapai suhu yang sama. Lalu, apa saja contohnya? Jadi, dinding adiabatis adalah dinding yang tidak ada transfer kalor seperti termos dan kulkas. Jadi, ketika kita meletakkan misalnya makanan atau air ke dalam kulkas atau ke dalam termos, suhu makanan tersebut atau suhu minuman tersebut dipastikan tidak bisa berubah karena dia dibatasi oleh suatu dinding yang disebut dinding adiabatis. Lalu kita membahas materi yang terakhir, yaitu mengenai memahami keseimbangan termal dan hukum ke-0 termodinamika yang berhubungan dengan dinding adiabatik dan juga diatermik. Misalnya, terdapat dua benda A dan B. Benda A dirasa dingin oleh tangan dan benda B dirasa panas oleh tangan. Apabila kedua benda tersebut disatukan, pada keduanya akan terjadi sifat
Pada suatu saat tidak terasa lagi perubahan sifat tersebut, maka A dan B dikatakan mencapai kesetimbangan termal. Misalnya nih, di tangan kiri ada suatu zat yang katakanlah suhunya dingin, dan di tangan kanan ada suatu zat yang memiliki suhu yang panas. Ketika kita gabungkan keduanya, dan jarak antara yang zat 1 dan zat 2 itu kan bergabung. Penggabungan itulah yang dinamakan kesetimbangan termal. Karena antara suhu A dan suhu B ketika digabungkan dia memiliki suhu yang sama. Nah, sedangkan hukum ke-0 termodinamika berbunyi jika dua benda berada dalam kondisi kesetimbangan termal dengan benda yang ketiga, maka benda ketiga tersebut berada dalam kesetimbangan termal antara satu dan yang lainnya. Itulah hubungan antara kesetimbangan termal dengan bunyi hukum ke-0 pada termodinamika. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan baik dalam pengucapan materi atau kurang tepatnya dalam penyampaian, atau ada kesalahan kata-kata atau yang tidak berkenan di hati penonton, mohon dimaafkan karena di sini kami sedang berada pada fase pembelajaran, dan mohon bimbingannya apabila ada kesalahan-kesalahan mohon diperbaiki. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.